Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Tahukah anak-anak apa yang disebut negara maritim itu? Ada yang tahu? Nah ya, negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Contohnya Indonesia ya. Jadi Indonesia itu lebih banyak perairannya daripada daratannya. Nah, luasnya perairan di Indonesia ini berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, atau pemandu wisata. Pemilihan jenis pekerjaan di daerah pesisir juga dipengaruhi oleh potensi alamnya. Nah, karena potensi alamnya ini di sekitar laut, maka mata pencahariannya seperti yang tadi ya. Kemudian, tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial, seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya terjadi pada saat melakukan transaksi jual beli. Pada para pedagang yang berkunjung ke Indonesia, ada yang menetap, ada juga yang hanya singgah. Pedagang yang menetap akan membawa budaya dari daerah asalnya. Hal ini mengakibatkan tercampurnya budaya asli dan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar tersebut. Ada dampak positif dan ada dampak negatif akibat pengaruh kondisi geografis di Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat. Nah, sekarang dampak positifnya. Dampak positifnya adalah yang pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Nah, dampak negatifnya, yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus budaya luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Selanjutnya kita masuk ke menulis ide pokok dari teks. Jangan lupa ya, kata kuncinya ide pokok dapat ditemukan di awal, di tengah, di akhir, atau awal dan akhir paragraf, atau bisa disebut campuran. Nah, kemudian sekarang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama, sila pertama itu menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keinginannya. Setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Setiap warga negara juga berhak mendapat rasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara adil. Setiap warga negara memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Kemudian yang ketiga, menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Kemudian yang keempat, sila keempat menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain, mengutamakan musyawarah setiap mengambil keputusan, dan musyawarah pun dilakukan secara mufakat. Yang kelima, menunjukkan sikap setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Jadi kesimpulannya, meskipun memiliki nilai luhur yang berbeda-beda, sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Misalnya, Dedi dan teman-temannya menyisihkan uang saku mereka untuk diberikan kepada teman yang terkena musibah. Perilaku tersebut mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Ada yang tahu apa? Nah iya, setiap warga negara memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Nah ini merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila. Nah dicukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.